Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama saya Amalia Fitri. Kali ini kita akan membahas ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Nah, di sini ANOVA 2 jalur itu digunakan untuk mengetahui apakah ada dua variabel bebas di sini dan ada satu variabel terikat di sini. Kemudian kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat, tapi di sini dengan cara membandingkan rata-rata pada variabel terikatnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, seorang peneliti ingin mengetahui manakah strategi mengajar yang paling efektif antara strategi mengajar A, B, dan C. Dengan pertimbangan strategi yang lebih efektif itu menghasilkan rata prestasi belajar yang lebih baik. Nah, kemudian peneliti tersebut juga ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi antara siswa pria dan siswa wanita. Kemudian, setelah diambil sampel dan dilakukan tes, diperoleh data sebagai berikut. Jadi diperoleh di sini ada 9 berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 6 kali 3 18 sampel ya. 18 orang sampel. Di mana di situ diberikan strategi pembelajaran yang berbeda. Yang pertama, kelompok pertama diberikan strategi pembelajaran A, kemudian kelompok kedua itu B, dan kelompok ketiga C. Nah, kemudian kita juga ingin melihat apakah dari kelompok belajar A itu nanti juga antara pria dan wanitanya juga nanti akan ada perbedaan ataukah tidak. Nah, kalau seperti ini, nanti kita menggunakannya adalah ANOVA 2 jalur. Pertama, hipotesis yang ingin kita rumuskan pertama adalah kita membandingkan antar barisnya dulu. Jadi, apakah ada perbedaan antara prestasi belajar pria dan prestasi belajar wanita? Kemudian, hipotesis dari situ kemudian muncul hipotesis H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara prestasi belajar pria dan wanita. Atau rataan atau saya memisalkannya adalah menggunakan alfa 1 sama dengan alfa 2. Kemudian untuk H1-nya alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Kemudian rumusan masalah yang kedua kan kita ingin melihat apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan strategi A, B, dan C. Nah, di situ untuk rumusan yang kedua diperoleh hipotesisnya H0-nya itu tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mendapatkan strategi A, B, atau C. Kemudian H1-nya ada perbedaan prestasi belajar siswa yang mendapatkan strategi pembelajaran. Jadi ada salah satu tanda yang tidak sama dengan. Maka di sini saya tuliskan H0-nya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. H1-nya paling sedikit ada satu tanda tidak sama dengan. Entah itu beta 1 dan 2 atau antara beta 2 dan 3 atau bahkan antara 1 dan 3. Paling tidak ada satu yang berbeda. Kemudian untuk rumusan yang ketiga kita ingin melihat apakah kalau misalnya prestasi belajar pria itu lebih baik daripada wanita, apakah itu terjadi pada setiap strategi pembelajaran? Apakah itu berlaku pada setiap pembelajaran? Kemudian ketika kita juga mendapatkan strategi pembelajaran A lebih baik daripada B, apakah itu juga berlaku pada setiap jenis kelamin? Pada jenis kelamin pria seperti itu, pada jenis kelamin wanita juga seperti itu. Nah, maka di sini rumusan yang ketiga itu kita ingin mengetahui apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dan jenis kelamin. Nah, di situ hipotesisnya H0-nya itu alfa beta 1 sama dengan alfa beta 2 2 dan seterusnya sampai alfa beta 2 3. Nah, kemudian H1-nya paling sedikit ada satu tanda yang tidak sama dengan. Nah, kemudian setelah kita rumuskan hipotesisnya,
Setelah itu kan kita menentukan taraf signifikansinya, karena ini pendidikan seperti biasa kita gunakan 0,05. Dimana kalau kita menggunakan SPSS maka kriterianya H0 itu akan diterima ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan akan ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke SPSS-nya. Nah, data ini sebelumnya saya kopikan terlebih dahulu di Excel. Nah, seperti ini sudah saya kopikan. Kemudian, ini juga sudah saya buat sekaligus. Untuk prestasi ini saya buat dalam satu kolom. Kemudian, untuk jenis kelaminnya saya beri tanda kalau yang pria itu 1, kemudian yang wanita itu 2. Maka di sini ini yang pria, di sini saya beri tanda 1. Yang wanita di sini saya beri tanda 2. Yang di sini laki-laki 1, maka yang perempuan atau wanita 2, di sini 2. Kemudian untuk strategi pembelajaran, untuk yang A di sini diberi kodenya 1, untuk yang B itu 2, dan untuk yang C itu adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kopikan ini dan kita pastekan pada program SPSS-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita edit. Yang pertama tadi kan jenis kelamin ya. Misalnya saja jenis kelamin itu X1, kita labeli jenis kelamin. Atau Anda langsung tuliskan di sini jenis kelamin juga boleh. Kemudian X2 dan di sininya di situ adalah strategi pembelajaran. Kemudian yang ketiga di sini adalah prestasi belajar. Atau di sini biar sama ini Y dan di sini adalah prestasi belajar. Nah, sekarang karena untuk jenis kelamin kita memiliki ada 2 jenis kelamin, maka yang pertama itu tadi kan pria sesuai dengan tabel yang di soalnya. Kemudian yang kedua ini adalah wanita. Kita oke. Kemudian sekarang yang untuk X2 itu kan yang per kolom. Maka di sini 1 itu metode A. Kemudian kita tambahkan, kemudian yang kedua ini adalah metode B. Kita tambahkan dan yang ketiga ini adalah metode C. Atau strategi pembelajaran ABC juga boleh. Nah, setelah itu kita okekan. Sekarang, ini masih desimalnya masih 4, kita ganti aja jadi 0. Karena kita tidak butuh desimal, di sini semua angkanya berupa bilangan bulat. Sekarang kalau sudah, kita tinggal klik saja untuk menganalisis dengan menggunakan ANOVA 2 jalur. Di sini kita klik General Linear Model untuk univariat. Kemudian untuk dependent itu variabel terikatnya, berarti kita klik yang prestasi belajar. Nah, untuk yang fixed factor ini kita pilih dari yang variabel bebasnya, yaitu yang pertama jenis kelamin, dan yang kedua strategi pembelajaran. Nah, kalau kita ingin mengetahui pertama juga uji homogenitas, maka kita klik saja ini semuanya, boleh Anda pilih overall gini, atau dipilih satu-satu kayak gini juga boleh. Kemudian X2, kemudian interaksi X1, X2. Kemudian diklik jangan lupa homogeneity test dan juga deskriptif statistik kalau Anda ingin mengetahui rataan, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, kemudian diklik continue. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal oke kan? Nah,
Di sini ada beberapa data. Yang pertama, ini kan berarti ada berapa banyaknya data. Kemudian di sini deskriptif statistiknya, rataannya. Kalau metode untuk pria, metode pembelajaran A itu rataannya 5,33. Untuk metode B, jenis kelamin pria itu 2,33 dan seterusnya. Kalau metode A itu rataannya 6,83 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk uji homogenitasnya di sini sudah kita dapatkan nilai F hitungnya 1,088. Ini akan hampir sama kalaupun Anda hitung menggunakan manual. Kemudian ini derajat kebebasannya, ini V1, ini V2, pembilang dan penyebut. Dan di sini nilai signifikansinya 0,4. Kalau 0,4 berarti di situ kan lebih dari 0,05. Karena lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan uji homogenitasnya berarti terpenuhi homogen. Kalau homogen berarti bisa dilanjutkan ke ANAVA 2 jalur. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke tabel ANAVA 2 jalur. Di sini yang kita lihat adalah cukup pada nilai signifikansinya. Ya, kalau ini apa? Ini jumlah kuadratnya. Derajat kebebasan, rataan kuadratnya, ini nilai F hitungnya. Dan sekarang nilai signifikansinya. Kita cukup melihat di sini. Nah, untuk X1, tadi X1 itu apa? Tadi X1 itu kan jenis kelamin. Jenis kelamin itu nilai signifikansinya 0,00. Berarti kan dia kurang dari 0,05. Kalau dia kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak ya, H0-nya ditolak. Kemudian untuk X2 itu 0,009. 0,009 berarti kan dia lebih dari 0,05, maka H0 di sini diterima. Kalau diterima berarti ini nggak ada perbedaan antara metode pembelajaran A, B, dan C itu nggak ada perbedaan. Kalau yang X1 ini ada perbedaan ya. Kemudian ini untuk interaksi, ada interaksi atau tidak, maka di sini 0,619 lebih dari 0,05 berarti H0 diterima lagi, maka tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan metode pembelajaran. Nah, kemudian kalau seperti itu berarti yang berbeda di sini kan hanya jenis kelamin pria dan wanita. Nah, kemudian kalau jenis kelamin pria dan wanita, kalau ingin melihat di sini sebentar. Nah, sekarang karena ada 2 kelompok sampel saja, tidak perlu dilakukan uji posok ya. Kalau misalkan ternyata pada metode pembelajarannya tadi berbeda, baru dilakukan posok. Karena kalau metode pembelajaran ada 3 kelompok. Kalau posok nanti berarti Anda menggunakan uji posoknya, karena homogen itu menggunakan LSD aja. Nah, karena ini jenis kelaminnya ada 2, jadi tidak perlu melakukan uji posok, cukup dilihat pada jenis kelamin pria dan wanita. Dari rataannya mana yang lebih besar, ternyata yang lebih besar adalah yang wanita. Maka rata-rata prestasi belajar wanita ini lebih baik daripada rata-rata prestasi belajar pria. Sudah cukup. Nah, seperti itu ya. Jadi rata-rata prestasi belajar wanita akan lebih baik daripada rata-rata prestasi belajar pria, baik itu secara keseluruhan ataupun untuk setiap metode A, metode B, dan juga metode C. Nah, demikianlah materi kita untuk ANAVA 2 jalur kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.